Thank you for staying with us on Entertainment News. Selanjutnya ini masih dari dunia film. Yep. Kita ngomongin tentang Shandy Aulia. Oh. Ya kan? Waktu itu kan dia sempat main film horor nih, tapi awalnya dia tuh sempat setengah hati mendapatkan peran di film horor tersebut. Tapi akhirnya aktris Shandy Aulia ini bangga dengan hasil film 308. Iya, film garapan Jose Purnomo itu mampu menembus Screamfest Horror Festival di Los Angeles dan rencananya acara tersebut akan berlangsung pada tanggal 8 sampai 17 Oktober 2013 mendatang. Kisah-kisah horor yang berangkat dari cerita rakyat memang menarik untuk diangkat ke layar lebar. Salah satu legenda yang menggema seantero Nusantara hingga kini adalah tentang Nyai Roro Kidul. Jadilah film dengan judul 308 yang disutradarai oleh Jose Purnomo dengan salah satu pemeran utamanya Shandy Aulia. Alhasil, film 308 sukses hingga menembus nominasi sebuah ajang penganugerahan film di negeri Paman Sam Amerika Serikat. Tentunya, kesuksesan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim, termasuk para pemainnya. Sana seneng banget, karena kan ini kan nggak ada yang menduga bahwa kita akan nominasi sampai ke ajang yang memang dikhususkan untuk film genre horor gitu. Dan ini mencakup seluruh dunia. Jadi semangat banget, terus merasa terpacu banget. Ya semoga buat saya ini nominasi aja udah suatu hal yang acuan banget buat saya untuk melakukan semakin baik lagi dalam segi karya dan karir. Jadi kalaupun menang atau nggak menang, menurut saya bukan persoalan, tapi yang terpenting adalah pengalaman dan kita perlu kembangkan lagi untuk jadi lebih baik gitu. Sebenarnya pantas atau enggak, menurut saya pasti ada sesuatu yang istimewa dari film 308. Mungkin dari sebuah legendanya, yang mungkin kan budaya di Amerika sendiri, Hollywood nggak ngerti apaan ya Nyi Roro Kidul itu gitu. Lalu dia tiba-tiba nonton 308 dengan ruangan yang semuanya seperti hijau kamarnya, lalu ada legenda cerita rakyat yang kita angkat dari Indonesia. Jadi mungkin itu suatu nilai plus buat mereka. Lalu mungkin dari segi penyutradaraannya itu pemain gitu kan. So saya juga nggak tahu karena saya sendiri pengen sih nanya gitu nanti dari penjuriannya apa yang membuat mereka suka atau mereka tertarik memasukkan 308 dari salah satu 14 film yang mereka pilih dari seluruh dunia. Rendahnya mutu film horor tanah air sempat membuat Shandy Aulia enggan menerima tawaran untuk bermain di film yang identik dengan mistik dan makhluk yang menyeramkan ini. Tapi, ketika mengetahui bahwa film 308 ini tidak menunjukkan kemurahan sensual dan rendahnya nilai komedi, aktris kelahiran Jakarta 23 Juni 87 ini langsung menyetujuinya. Yang jelas sama dari awal kan sebenarnya saya main film horor itu setengah hati. Itu saya sudah curhat tuh sebenarnya gitu kan, saya sempat utarakan karena bukannya saya menilai seluruh film horor itu jelek gitu, tapi khusus untuk Indonesia, horor Indonesia saya kecewa gitu karena ya itu ya saya tuh nggak pernah nonton film horor Indonesia kecuali satu, itu udah lama banget jelangkung, itu pun satu udah selesai gitu, nggak pernah nonton film Indonesia. Tapi saya itu pecinta film horor sebenarnya, saya suka nonton film horor gitu. Jadi waktu saya pun menikah sama suami yang dia nggak terlalu suka horor, saya suka horor, tapi akhirnya dia suka-sukain deh gitu kan, harus ganti-gantian gitu kan. Jadi saya memang termasuk orang yang suka film horor karena menurut saya ada sesuatu yang dibawa pulang, maksudnya ketegangan, serem-seremnya, takut-takutnya kamar mandi, males tidur sendiri gitu kan. Jadi seru aja gitu. Tapi pas lihat film Indonesia yang semakin banyak, terutama horor, dengan dibuat selain buat murah nggak ada masalah, tapi segi ceritanya itu loh yang menurut saya udah kayaknya udah kayak benang kusut gitu, udah arahnya tuh udah lebih ke porno, lebih ke udah nggak ada yang disampaikan, serunya juga udah nggak ada, terus ketakutannya juga udah nggak ada gitu. Nah pada saat ditawari film horor itu sebenarnya agak-agak waduh gimana ya, menolak tapi takutnya tidak mempercayai produser saya gitu. Tapi ternyata visi misinya kebetulan sama produser saya dan saya. Kita punya satu pandangan yang sama, yuk kita rubah yuk film horor Indonesia yang kebanyakan
yang sure ini gitu kita tampilkan yang memang benar-benar horor yang sesungguhnya, punya cerita, punya karakter gitu, dan punya misteri yang memang harus kita lihat gitu. Oke, gitu. Ya akhirnya saya memberanikan diri dari Rumah Kentang, dan saya merasa Rumah Kentang saya nggak puas, dan akhirnya saya bilang oke, saya mau ambil kesempatan yang kedua lagi deh dengan 308. Jadi keputusan saya setidaknya nggak sia-sia gitu. Karena saya tuh paling takut ketinggian gitu kan, tapi pada saat itu produser saya terus sutradara kayak ayo dong harus coba ini kapan lagi gitu segala macam. Oke, gitu. Jadi setidaknya nggak sia-sia lah melewati itu semua, walaupun setelah itu kan saya masuk rumah sakit. Saya kan paling takut ketinggian, jadi mungkin dan waktu itu kondisi tubuh juga mungkin nggak fit, dan itu kan adegannya harus nyebur di kolam berenang dan jam 3 pagi gitu sampai jam 7 pagi waktu itu kita syuting, jadi benar-benar kecapean. Nah, akhirnya saya harus istirahat, sempat gejala tipes gitu kan. Tapi bukan terbayarkan ya, akhirnya membuahkan hasil. Oke, kalau kita berbicara film 308 ini banyak yang mengatakan, saya sempat baca satu artikel di majalah ini film horor yang berbeda dibanding film horor yang lainnya. Kenapa? Yang pertama adalah ini menggambarkan salah satu legenda dari Indonesia, yaitu legenda Ratu Nyi Roro Pantai Kidul. Selatan. Ratu Pantai Selatan. Iya, betul. Orang kalau sudah mendengar Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul itu Nyi Roro kayak Kidul. merinding gitu. Dan di film ini terdapat banyak sekali unsur-unsur antropologi, sosial, budaya yang akhirnya menarik para sinemaker dari Hollywood Dari sana Hollywood sana. yang akhirnya melirik film ini untuk diikutsertakan dalam screen fest gitu. Dan tapi bener Tem, kalau ngomongin tentang sebuah film, ini berarti memang bukan sekedar film horor biasa, karena memang mengangkat tentang legenda atau kearifan lokal, ya kan, yang dipercayai sampai sekarang mungkin ya, legenda tersebut atau mitos tersebut bahwa kekuatan Ratu Pantai Selatan itu menjadi hal yang paling orang jadi penasaran, ya kan, tentang kamarnya juga, dan jadi objek wisata juga kan. Objek wisata di juga. daerah ini ya, di daerah Ratu mana? Di mana itu? Pelabuhan Nah, Ratu, itu dia Pelabuhan ataupun di Ratu. Parangtritis, itu kan yang sifatnya pantai selatan, dan memang cerita mengenai Ratu Pantai Selatan ini atau Nyi Roro Kidul ini masih banyak sekali versinya sampai hari ini, Fir. banget, dan yang pastinya gini, apapun bentukannya, setiap atau segala bentuk kearifan lokal itu mesti dihargain. Yap. Ya apapun itu, mau Apapun percaya itu. atau enggak harus dihargain, dan karena itu bisa memperkaya kita dengan cerita-cerita yang ada di Indonesia. Itu Indonesia bagian